Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arhawi Wisama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UUD 1945 pasal ke-29, yaitu tentang agama. Langsung saja, pasal tentang agama pada Undang-Undang 1945 secara khusus diatur pada pasal 29. Pasal ini menjadi landasan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Pasal 29 ayat 1. Ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat keduanya, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Poin penting dari pasal ini, dasar ketuhanan. Ayat 1 menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, dan juga bukan negara agama yang hanya mengakui satu agama tertentu. Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Poin kedua, jaminan kebebasan agama. Ayat 2 memberikan jaminan hukum yang kuat, bahkan setiap penduduk, warga negara maupun orang asing yang tinggal, bebas memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka tanpa paksaan. Agama sebagai pondasi bukan sekadar hak pribadi. Dalam konstitusi Indonesia, agama menempati posisi yang sangat unik dan sentral. Undang-Undang 1945 tidak menetapkan agama hanya sebagai urusan privat antara manusia dengan Tuhannya, melainkan menjadikannya sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 29 yang tadi, ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Frasa ini bermakna bahwa negara tidak memisahkan diri dari agama atau sekuler mutlak. Negara hadir untuk memfasilitasi dan melindungi pelaksana ajaran agama. Jaminan ini diperkuat oleh pasal 2 tadi, pasal 29 ayat 2 tadi, dan pasal 28E yang memberikan kebebasan mutlak bagi setiap warga negara untuk memeluk keyakinan dan beribadah menurut kepercayaan tersebut. Namun dalam praktisnya, tafsir konstitusi ini melahirkan sebuah konsekuensi hukum, yaitu negara mengakui otonomi hukum agama. Artinya dalam hal-hal tertentu seperti pernikahan, negara menyerahkan standar sah atau tidaknya suatu perbuatan pada ajaran agama masing-masing. Akhir-akhir ini kan banyak banget nih tentang cinta beda agama atau nikah beda agama. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan sedikit mungkin hubungan dengan pernikahan beda agama. Ketika narasi konstitusi di atas, dihubungkan dengan isu pernikahan beda agama, terjadilah sebuah dinamika hukum yang kompleks atau sering disebut sebagai konflik norma. Berikut analisis hubungannya. Yang pertama itu benturan antara hak membentuk keluarga dengan keterbitan hukum agama. Hak asasi pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin bahwa setiap berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yang sah. Realitas kata sah tersebut dalam pasal tersebut ditafsirkan kembali melalui turunan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1,
ini menyatakan perkawinan adalah sah apabila melakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Disinilah letak hubungannya, karena pasal 29 menjadikan agama sebagai dasar negara, maka negara menghormati aturan internal agama. Jika hukum agama misal Kristen, Islam, Katolik melarang pernikahan beda agama, maka negara melalui undang-undang pernikahan atau perkawinan juga menganggapnya sebagai pernikahan yang tidak sah. Selanjutnya, negara sebagai penjaga kemurnian ajaran agama. Dalam berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK, terakhir keputusan MK nomor 24 tahun 2022 maka menolak melegalkan pernikahan beda agama. Alasannya berstandar pada pasal 29, MK berpandangan bahwa karena negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka negara berwajib menjaga kemurnian ajaran agama. Memberikan pernikahan beda agama dianggap dapat merusak tatanan sakral yang diatur oleh agama masing-masing. Posisi warga negara yang terjepit. Hubungan ini menciptakan dilema bagi pasangan yang berbeda agama. Di satu sisi, mereka tidak memiliki hak konstitusional untuk beragama di pasal 29 dan 28E dan hak untuk menikah di pasal 28B. Di sisi lain, untuk bisa menikah secara sah di mata negara, mereka harus menaati hukum agamanya. Jika agamanya melarang, maka hak untuk menikah itu menjadi terhambat oleh hak agama itu sendiri. Jadi kesimpulannya, meskipun Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan, konstitusi melalui tafsir MK atau Undang-Undang Perkawinan menempatkan pernikahan bukan sekadar ikatan perdata atau kontrak sipil, melainkan ikatan lahir dan batin yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, sahnya pernikahan di Indonesia sangat gantung pada restu hukum agama yang akhirnya membuat pernikahan beda agama sulit dilaksanakan secara ilegal tanpa satu pihak berpindah keyakinan atau penyelundupan hukum. Kalau menurut kalian gimana? Jadi lari ke perkawinan karena itu apa ya? Sekarang masih aneh sih. Bukan aneh ya, maksudnya viral banget sekarang kan akhir-akhir ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.